ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah qadam sallallahu basim asyar jamaah syekh sallallahu walidi wa nazrana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-babus tsani niku nggih utawi bab kang nomor loro. Bab yang kedua menjelaskan fi adabil muta'allimi, ing dalam etikane adabe santri, orang yang belajar, santri, mahasiswa, mahasiswi, fi nafsihi ing dalam pribadine al-muta'allim, wa fihi lan iku tetap ing dalam al-babus tsani, di dalam bab yang kedua ini mencakup asyratu anwa'in 10 beberapa macam minal adabi, saking beberapa adab. Jadi seorang santri harus memegang 10 macam etika yang sudah ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini. Al-awwalu tawi kang awal, yang pertama ayu tahira iku arab yento membersihkan, nyucikake, membersihkan sapa muta'allim qalbahu ing atine muta'allim. Hatinya harus dibersihkan min kulli ghasyin, saking saben-saben tipuan atau menipu. Maka di dalam pondok pesantren tidak boleh ada yang mencuri, karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Wadanasen lan dosa, termasuk dosa yang tidak terasa itu adalah yaitu kita melanggar aturan pondok, kita berbicara dengan santri putra. Memangnya asik, asiknya asik, yang bilang gak asik siapa? Enaknya enak, yang bilang gak enak siapa? Tapi itu adalah dosa. Semakin banyak berhubungan, semakin dosa. Hatinya terus yang ada adalah cinta, cita-citanya menjadi cinta. Bahaya kan? Kita mboten? Bahaya. Itu harus dihindari.
wa ghillin dan rasa dendam. Terkadang santri yang senior dendam kepada santri yang baru, tidak boleh. Merasa dirinya dulu ditakzir, ini mumpung menjadi pengurus, nakzir yang seenaknya sendiri, itu juga tidak boleh. Semua takziran itu harus sifatnya adalah mendidik. Wa hasadin lan drengki hasud. Contoh, sama-sama satu angkatan, masuknya baru, ya, yang satunya sudah mendapatkan banyak juz banyak, yang satunya hafalannya masih sedikit, terus hatinya hasud, ini juga tidak boleh. Wasu'i aqidatin, dan jeleknya keyakinannya tidak baik. Wasu'i khuluqin, dan buruknya karakternya juga tidak baik. Kalau diingatkan marah-marah, tidak diingatkan sakarepe dhewe, kan repot. Kita mboten diingatkan muring-muring, sandale dibuak muring-muring, gak dibuak dinjarno, dieret-eret neng dalan, repot kan. Terus diapakno? Ini diantara adalah macam-macam jenis hal-hal yang bisa mengotori hati. Kenapa kok orang mencari ilmu hatinya harus bersih? Liyas luha, agar patut. Sapa muta'allim bidzalika kelawan mengkono-mengkono yutahhira qalbahu, bidzalika kelawan mengkono adanya bersihnya hati, liqabulil ilmi, marang menerima ilmu. Kalau hatinya bersih, ini mudah menerima ilmu. Kalau hatinya kotor, ini sulit untuk menerima ilmu. Karena ilmu adalah nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifdhihi, dan menghafalkan ilmu, apalagi yang dihafalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah suci. Kalau hatinya kotor, sulit untuk menempel di dalam hati. Wal ittila'i, dan ningali, artinya ningali, wal ittila'i, dan mendalami ilmu. Jadi ilmu itu harus dikaji dengan dalam. Maka kita setelah menghafalkan Al-Quran, kita juga mengkaji ilmu Al-Quran, juga memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka nanti rencana kalau kitab ini sudah khatam, saya ganti tentang kitab Ulumul Quran, ilmu Al-Quran, Ulumul Quran wa tafsir, agar
panjenengan di samping hafal Al-Quran juga tahu tentang ilmu Al-Quran, juga tahu tentang tafsir Al-Quran. Paling tidak tamatan Mambaul Quran ini harus mengetahui tentang bagaimana perbedaan antara tarjamah dengan tafsir dengan takwil. Paling tidak mengetahui tentang tafsir-tafsir bil ma'sur, tafsir-tafsir bil ra'yi, tafsir-tafsir bil isyari. Paling tidak mengetahui tentang tafsir maudhu'i, tematik, tafsir tahlili, harus tahu, karena ini sangat penting sekali. Paling tidak mengetahui kita menghafalkan Al-Quran, mengetahui tentang sejarah penulisan Al-Quran. Siapa yang dulu menulis Al-Quran, bagaimana cara pengumpulannya, siapa yang memberi titik Al-Quran, harokat Al-Quran. Ini harus tahu, karena kita terjun di dunia Al-Quran. Paling tidak kita harus tahu tentang nama-nama Al-Quran. Apa saja nama-nama Al-Quran? Kita harus tahu sejarahnya, mengapa surat dinamakan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan lain sebagainya. Secara global paling tidak harus tahu. Karena ini namanya wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi, ing atase nak makna kuno lak lembut-lembute makna ilmu, artinya meninjau kedalaman makna. Apa itu? Mendalami ilmu. Dikaji ulang. Wal fahmi, dan memahami. Li ghawamidihi, memahami marang samar-samare ilmu, artinya memahami makna yang tersirat di dalamnya. Kita harus memahami makna yang tersirat di dalamnya. Harus bisa memahami secara tekstual dan secara kontekstual. Ini santri. Jadi santri itu pemahamannya jangan tekstual saja, harus juga tekstual juga kontekstual. Asani utawi etika yang kedua yang harus diperhatikan oleh para santri, para mahasiswa-mahasiswi ini, ayyuhsinan niyata, bagusake sapa muta'alim an-niyata, ing niat, fi talabil ilmi, niat ing dalem golek ilmu, mencari ilmu, belajar. Niat belajar kudu ditata niate. Apa maneh ngapalno Al-Qur'an, niate kudu ditata. Bagaimana gambaran bisa memperbaiki niat? Dicontohkan bi ayyaqsida, kelawan arep yento bertujuan sapa muta'allim, para santri, para mahasiswa-mahasiswi ini, bihi kelawan tolabul ilmi, di dalam ngajine. Kalau kuliah, di dalam kuliah ini wajhallahi azza wa jalla, mencari ridho Allah azza wa jalla.
Kalau dalam konteks menghafalkan Al-Quran berarti uliye ngapalno Al-Quran. Wal amala, dan mengamalkan bi kelawan ilmu. Bukan hanya itu, wa ihya asyariati, dan menghidupkan syariat agama Islam. Maka segala sesuatu ilmu yang sudah kamu pelajari di pondok-pondok pesantren itu, paling tidak kalau kamu sudah kembali ke rumahnya masing-masing, harus bisa dikembangkan, harus bisa dikembangkan. Ini sebagai bentuk amal terhadap ilmu. Wa tanwira qalbihi, dan menerangi hatinya muta'allim. Wa tahliyata batinihi, dan menghiasi jiwanya muta'allim. Jiwanya harus selalu diterangi dengan ilmu-ilmu. Dengan kita mengajar, kita belajar, berarti hati kita terterangi dengan ilmu, karena kita termasuk berada di majlis zikir, yaitu majlis ilmu. Wat taqarruba, dan bertaqarrub, ngeparek minallahi ta'ala, saking Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqsida, lan ora oleh nejo, tidak boleh bertujuan sapa muta'allim, para santri, bihi kelawan ilmu. Ilmunya tidak boleh dibuat al-awradu ad-dunyawiyata, sebagai tujuan-tujuan dunia. Tujuan-tujuan dunia ini sangat banyak sekali. Di bab yang kemarin sudah saya contohkan. Di sini juga dicontohkan min tahsili riyasati, bayane mendapatkan, menghasilkan atau mendapatkan agar menjadi pemimpin. Agar menjadi pemimpin. Wal jahi, agar mendapatkan pangkat dan jabatan. Ini juga tujuan-tujuan dunia. Wal mali, agar mendapatkan harta benda. Ini juga termasuk tujuan-tujuan dunia. Wa mubahatil aqrani, dan mengalahkan, mengalahkan beberapa teman, agar dia menjadi orang yang paling populer, menjadi juara yang tak pernah terkalahkan. Ini juga tujuan seperti itu tidak baik. Andai kata menjadi juara yang tidak terkalahkan, bukan itu tujuannya, mencari ilmu. Bisa difaham ya? Apakah tidak boleh menjadi juara yang tidak terkalahkan? Ya boleh, tambah bagus. Berarti mempunyai potensi, mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Akan tetapi itu tidak tujuan utama kita mencari ilmu. Wa ta'ziman nasi, dan dihormati masyarakat, lahu marang muta'allim, agar dia mendapatkan penghormatan, gila hormat, agar selalu ingin dihormati. Ini juga tujuan yang tidak baik. Wanah widzalika, lan sepadane mengkon-mono kabeh. Artinya banyak sekali tujuan-tujuan masalah dunia. Asalisu, adab yang ketiga yang harus diperhatikan oleh para santri,
Karena santri itu kalau masih baru biasanya rajin, masih 2 tahun masih rajin, 3 tahun males kumat, 4 tahun males tambah kumat, 4 tahun tambah kumat. Maka harus memperhatikan hal-hal yang semacam ini agar semangat belajar ini terus. Asalisu utawi kang nomor toliku ayubatiro arep yento makna kuno agi-agi, artinya agi-agi itu berusaha sesegera mungkin. Ayubatiro iku arep yento berusaha sesegera mungkin bitahsilil ilmi kelawan menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu syababahu ing dalem masa mudanya muta'allim. Kalau memang mumpung masih muda, belajar yang semangat, belajar yang semangat. Justru yang paling baik adalah belajar ini adalah mempeng di waktu masih muda. Maka sebelum umur 20 tahun ini harus belajar yang sungguh-sungguh. Sebab nanti kalau sudah umur 21, 22, 23 ini pikirannya sudah pikiran bukan cita-cita tapi siapa yang dicinta. Ini kalau sudah umur likuran. Wa auqata umrihi lan pira-pira wektu umure muta'allim. Jadi usia harus betul-betul dimanfaatkan. Dulu sudah saya jelaskan tentang manajemen waktu. Apa? Manajemen waktu di dalam ngatur waktu belajar. Wala yaghtarra ay wa alla yaghtarra, dan tidak boleh lan ora oleh kebujuk, tidak boleh tertipu sapa muta'allim bi khida'it taswifi kelawan tipuan nunda-nunda. Kita itu kalau di pondok pasti sering dihantui oleh nunda-nunda. Alah engkok-engkok wae, alah engkok-engkok wae, wah nanti saja, mau semangat belajar nanti saja, nanti saja, nanti saja. Wa ta'ammuli dan arep-arep, wa ta'ammuli dan berangan-angan, berangan-angan, keinginannya banyak sekali, akan tetapi tidak ada upaya usaha untuk semangat belajar. Mengapa manajemen waktu kok harus diperhatikan di dalam belajar? Fa inna kulla sa'atin, mongko setuhune setiap waktu, setiap saat, setiap jam, setiap waktu ikut tamurru lewat apa sa'ah min umrihi saking umure muta'allim la badala, yang tidak ada gantinya, yang tidak mungkin bisa diganti, laha kedua sa'ah wala iwado,
dan tidak mungkin ditukar anha saking sa'ah, karena waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali, tidak akan bisa ditukar. Sering saya contohkan, sekarang umpama jam 8 yang sekarang dengan yang besok tidak sama. Pelajaran kajian yang hari ini dan yang kemarin tidak sama. Kamu besok setor juz 10, setor kamu yang kemarin dengan yang besok tidak sama, sehingga kalau kamu tertunda terus, bisa-bisa setornya juz 10 bisa-bisa tahun yang akan datang. Karena apa? Karena terlalu banyak menunda-nunda. Itu namanya sungguh terlalu. Kau memang sungguh terlalu. Kalau sungguh terlalu, banyak angan-angan, menunda-nunda, toh padahal fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badalalaha wala iwadu anha. Setiap waktu yang lewat ini tidak mungkin bisa terulang, juga tidak mungkin bisa ditukar. Dalam arti pentingnya manusia, utamanya para santri, mahasiswa mahasiswi, untuk memperhatikan manajemen waktu. Wa ayyaqta'a ma qadara alaihi minal alaiqi asyahilati. Wa ayyaqta'alan arab yento maknane megot iku memutuskan sapa muta'allim, memutuskan ma ing sesuatu, qadara yang mampu, kang kuwasa yang mampu sapa muta'allim alaihi ing atase ma. Apa yang diputus minal alaiki, yaitu beberapa urusan-urusan asyahilati yang menyibukkan, urusan-urusan yang tidak penting, sehingga menjadikan dia ini adalah waktu belajarnya, waktu menghafalnya kepontal-pontal, maka itu harus dihindari. Kalau memang situasi dan kondisi harus seperti itu, maka harus ditata ulang. Harus ditata ulang. Kuncinya mondok itu wayahe ngaji, wayahe setor, wayahe murojaah, wayahe turu, wayahe mangan, wayahe santai. Gak usah banyak neko-neko. Itu saja maksimalkan, itu sudah baik. Sehingga waktunya setor tidak ada rasa males, karena merasa itu kewajibannya sendiri, tidak perlu diobrak-obrak, karena dia sudah bisa mengobrak-ngobrak dirinya sendiri, sudah bisa mengatur dirinya sendiri, iso ngatur waktune dhewe. Wal awaiki lan biro-biro hal-hal yang menghalangi, hal-hal yang berkaitan, al-mani'ati yang menghalangi, wal awaiki dan hal-hal yang selalu berkaitan, al-mani'ati yang menghalangi, antamamit tolabi, saking sempurnane atau suksesnya belajar.
hal-hal yang bisa memutuskan agar kita ini tidak sukses dalam belajar, ini harus yang namanya kita hindari. Maka karena manusia itu santri, takdirnya tidak sama, situasi dan kondisinya juga tidak sama, maka kesempatan-kesempatan emas ini harus betul-betul diperhatikan. Sebab kamu sekarang masih longgar, bisa juga besok kamu punya kesibukan. Wah, khataman tahun yang akan datang saja insya Allah sudah longgar. Jangan-jangan perkiraan kamu salah, tahun yang akan datang kamu tambah banyak kesibukan, tambah ruwet, urusan tambah akeh, gak ngalor gak ngidul, gak ngetan gak ngulon, tambah urusan tambah akeh. Maka dilarang yang namanya menunda-nunda waktu. Wa badlil ijtihadi lan masrahake jerih payah, artinya mengarahkan segala kemampuan. Wa badlil ijtihadi, dan mengarahkan segala kemampuan. Segala kemampuan yang ada pada dirinya, potensi yang ada di dirinya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ini harus dicurahkan sekuat tenaga, wa quwwatil jihdi, lan kesungguhan yang super power. Allah super power, kekuatan kesungguhan, kuatin teman-teman nih fitahsili dalam mengasalkan ilmu, artinya mendesain bagaimana dirinya ini mempunyai kesungguhan yang super. Kalau umpama perutnya kosong, kalau kosong deresnya gak kuat, yo makannya sing akeh. Nak mari jajan mine Pak Pras terus semangat terus, yo jajan ini Pak Pras. Nak mari mangan opo terus semangat belajar, yo semangat to belajar, iku mangan turu tono ngene iku. Itu agar belajarnya menjadi super. Kalau mau belajar, kalau belum ngeteh, kalau belum minum teh yang hangat, pikirannya nggak bisa encer umpamanya, yang gawe teh hangat. Paham ya? Paham gak? Ini termasuk hal-hal upaya agar semangat itu terus tumbuh. Itu namanya wa quwwatil jiddi fit tahsili, yaitu mempunyai kesungguhan yang super. Bagaimana agar bisa sukses? Bagaimana sungguh-sungguhnya ini terus mengembara, keinginannya, cita-citanya terus tidak luntur. Fa innaha mangko setuhune, fa innaha qawati'u tariqi ta'allumi, fa innaha mangko setuhune mengkono mulai taswif, mulai dari menunda-nunda, banyak angan-angan, tidak mau menata ulang manajemen waktu, ya, tidak mau meninggalkan hal-hal yang penting, tidak mau bersungguh-sungguh. Itu qawati'u tariqi ta'allumi, hal-hal yang bisa memutus
kesuksesan belajar. Watik maknane piro-piro perkara kang megot tori kita alumi dalane belajar, artinya hal-hal yang bisa memutus kesuksesan di dalam belajar. Ar-rabi' utawi kang nomor 4 iku ayaqna'a, yang harus dipegang oleh para santri. Ayaqna'a iku arep ento menerima sapa muta'allim minal quti, dari makanan, wal libasi, dan pakaian. Diterima bagaimana? Bima tayassaro, bima kelawan barang tayassaro kang gampang opo emak, artinya yaitu apa adanya. Maka di pondok pesantren itu tidak boleh mewah-mewah, tidak boleh mewah-mewah, mangan saono menganggo yo saono karena harus menerima. Jadi fabis sabri ala adnal aisy, fabis sabri mongko kelawan sabar ala adnal aisy ing atase maknane luweh asore penguripan, artinya hidup apa adanya. Tidak usah ingin mewah-mewah, jam tangan gak usah sing mewah-mewah, wedak gak usah sing mewah-mewah, gak wedaan tambah irit, asli. Karena masih belajar. Ala adnal aisy ing atase hidup apa adanya, yanalu sa'atal ilmi, yanalu, dengan adanya kita sabar hidup apa adanya, maka yanalu sa'atal ilmi, akan memperoleh luasnya ilmu. Karena apa? Karena orang ini kalau sudah pikirannya ini, santri kalau pikirannya sudah apa adanya, masih ono koncone jajan es jus yo gak kemecer, es apokat yo gak kemecer. Karena apa? Dia bisa minum air putih sudah sangat bahagia, sudah sangat bahagia. Karena dia mempunyai target. Quran ini masih proses menghafalkan, masih belum kita mengkaji ilmunya, belum mengkaji tafsirnya. Padahal tadi dijelaskan bahwa kedalaman ilmu ini kalau kita dalami, kita akan mendapatkan nikmatnya ilmu, kita akan mengetahui tentang begitu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kamu semua ini sudah manusia super, sudah manusia super, sudah generasi-generasi yang super. Mengapa tidak? Karena kamu mempunyai cita-cita menghafalkan Al-Quran. Itu cita-cita yang super sekali. Lah jangan sampai cita-cita itu luntur. Wa jam'i syamlil qalbi, lan ngumpulake
mengumpulkan hati yang pisah, artinya hati yang morat-marit ini jadi tenang. Hati yang serba galau, dengan kita ini mau hidup apa adanya, ini menjadi tenang. Ini menjadi tenang. Ada temannya memakai sarung bagus, mukena bagus, sandal bagus, dia santai saja, santai saja. Ini kalau kita mau yang namanya fabis sabri ala adnal aishi yanalu sa'atal ilmi. Dengan adanya kita ini sabar, betah menjalani hidup apa adanya, kita belajar mondok, gelem hidup apa adanya, tidak banyak menuntut kepada orang tua, tidak banyak begini dan begitu, semangat belajar dengan hidup apa adanya. Itu justru yang seperti itu, yang betah, yang kuat, ini akan bisa menerima keluasan ilmu. Di samping itu juga hatinya ini tidak mudah terpengaruh dengan gebiarnya dunia. Mim mutafarriqatil amali, saking pecah-pecahai atau macem-maceme banyaknya keinginan. Mim mutafarriqatil amali, saking keinginan-keinginan yang macam-macam atau macam-macamnya keinginan. Ini kalau mau hidup apa adanya. Kalau mondok ya wis mondok, belajar belajar, gak kepingin terus sing ngene sing ngono, sing ngene sing ngono. Ana kancane tuku baju baru, njaluk baju baru, kacamata baru, njaluk kacamata baru, wis ditukokno ireng, njaluk sing pink, wis ditukokno sing pink, njaluk biru. Allah Allah Allah. Kalau ini dituruti, tidak kita robah dengan adanya hidup yang sederhana, ini akan menjadikan syamlil qalbi mim mutafarriqatil amal. Ini semakin kita semakin seperti itu, nuruti seperti itu, maka keinginan ini akan terus berkembang. Kalau nuruti seperti itu terus, kapan belajare, kapan mutolaae, kapan fokuse terhadap apalane, kapan wisudane, nak durung wisuda kapan kawine, lah ya ngono sih. Nak mau kuliah kapan kuliah, kalau tidak mau bersungguh-sungguh. Wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikami, lan mili ku artinya mengalir, fihi ing dalem, wa yatafajjaru lan mengalir fihi fihi ing dalem qalbu yanabi'ul hikami, apa sumber hikmah, sumber hikmah, artinya hatinya ini banyak sumber hikmah. Ini kalau orang mau kuat, sabar terhadap hidup apa adanya, tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Maka rata-rata di pondok pesantren itu yang sukses itu anak yang tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Enak-enak deres ning gone pojok, diceluk koncone, bakso enggak,
Ya Allah, banyak kan? Lagi semangat-semangatnya nyekel Quran, bakso enggak. Nak bakso Qur'ane diselehno. Nak gak bakso wetenge senep. Ya, maka istilahnya wabis sabri. Nah, dek kuat. Kan terkadang orang terjun di dunia Quran itu kan terkadang kalau pikiran enak, ikut terus enak, seret terus enak. Terus beberapa juz, iku enak, nyaman. Nak lagi pikiran enak. Nak lagi pikiran gak enak, terus sak pojok rong pojok, pewegel, ngelu, wis ono kabeh. Betul gak? Lah, kebiasaan anak-anak pondok yang membuat dia galau, gak iso njogo waktu deres waktu belajar, ini adalah pengaruh konco. Pengaruh konco. Qala Imamuna Syafi'i, dawuh sapa imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyati. Imam Syafi'i dawuh la yuflihu, tidak akan sukses, ora bejo, tidak akan sukses man sapa uwong, santri, para pencari ilmu, tolaba kang golek sapa man al ilma ing ilmu, tidak akan sukses di dalam belajarnya. Para santri, para mahasiswa mahasiswi yang dia ini pribadinya selalu bi'izzatin nafsi, kelawan atau ingin mulia pribadinya, artinya awake iku kepengin mulya, artinya tidak mau dia ini rekoso di dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu, belajar itu harus rekoso, apa meneh ngapalno, ngantuk-ngantuk dikuat-kuatno. Kalau kita belajar usul fikih, kita belajar juman, belajar alfiyah, ini terkadang sulit untuk memahami. Kita tetap dikuat-kuatno. Ini nggih jenenge rekoso. Itu harus kuat. Yang tidak kuat, gak betah dengan kesengsaraan, dengan kesusah payahan, kata Imam Syafi'i, tidak akan bisa sukses. Secara logika saja, jenengan besok mau juz 7, akan tetapi jenengan dengan juz 7 wegah males, diwaca ya ora, diapalno ya ora, ketoke piye no, sumpek angel. Contoh saja, bagaimana kalau kita tidak mau jerih payah membaca, menghafalkan, mengingat-ingat, kita bisa selesai juz 7. Bisa masuk ya? Bisa difaham ya? Wasa'atil ma'isyati lan makna aslinya jembare penguripan, artinya hidup serba cukup. Hidup serba cukup. Apalagi kalau hidup berlebihan, ini tidak boleh.
Maka rata-rata di pondok-pondok pesantren ini pakaian juga dibatasi. Sebenarnya jajan ya dibatasi. Mestinya seperti setelah sholat zuhur itu dibuat deres bagus, tidak dibuat bakar pentol aja, bakso saja. Baksonya hanya satu mangkok, tapi ngobroli ngetoprosi beberapa jam. Beberapa kali, sudah berapa kali, sudah berapa puluh jam. Kalau mondok 6 tahun sudah berapa itu? Bayangkan. Walakin man talabahu bidzillatin nafsi wa dhiqil aishi wa khidmatil ulama aflah. Walakin man talabahu, tetapi ini utawi uwong talabahu kang mencari sapa manhu ing ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu, belajar mencari ilmu, cara belajarnya adalah bidzillatin, dengan cara merendah, artinya mempunyai perasaan yang hina. Bidzillatin nafsi, atau bidzillatin nafsi ini kalau dimaknani makna murad adalah dengan hidup yang pas-pasan. Hidup pas-pasan. Kenapa kok bidzillatin nafsi? Hidup pas-pasan. Kepingin ngene gak keturutan, mergo keadaan kaya mengkene. Kepingin ngene gak iso. Banyak yang berangkat dari pas-pasan menjadi awal kesuksesan. Banyak teman-teman saya karena faktor hidup pas-pasan, setelah selesai jam belajar jam 9 selesai jam belajar Quran, setoran murojaah, jam 9 sampai subuh jam pribadi, mau ngeteh, ngopi, jajan gedang goreng, tempe goreng sama teman-teman, gak punya uang, mau minta kiriman ke orang tua, tahu tentang keadaan, situasi dan kondisi, mau minta jaluk kok terus. Akhirnya banyak teman-teman saya yang Jawa Tengahan sana itu, ada yang Madura, ada yang Pasuruan, ada yang Temanggung, ada yang Kediri. Banyak karena hidup pas-pasan, kepingin ngene gak iso, kepingin ngono gak iso koyok konco-koncone. Wis daripada ngiler tok, kepingin gak iso keturutan, akhirnya sangu aqua dibawa ke makom Mbah Arwani, terus ngelak ngombe, sakjane ya senep, tapi dibetah-betah no seminggu, 2 minggu ya isih senep, suwe-suwe dadi biasa, ngelak ngombe. Kapan banyune botol sakmene kok entek, ya berarti medun, istirahat. Itu dibiasakan terus. Jam 10 sampai jam 2, jam 10 sampai jam 2 kali berapa tahun, sudah berapa jam. Yang teman-temannya Jiro Lupatmo 5 jam dibuat jagong,
sampai ngopi, ngeteh dan sebagainya jagong beberapa jam tidak terasa, tapi dia mendapatkan beberapa jus. Keuntungannya, barokahnya hidup pas-pasan, dia awal atau langkah awal menuju kesuksesan. Maka di dalam pondok pesantren itu jangan sampai merasa minder. Wah, aku anake wong ra duwe, anake wong uripku pas-pasan, gak iso ngene, gak iso ngono, gak popo, gak popo. Gusti Allah iku gak pangerane wong sing luwih-luwih tok. Sing iso nempelno ilmu iku Gusti Allah. Ilmu iku wae Gusti Allah. Guru hanya sarana menyampaikan. Yang bisa menempelkan ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita sukses adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalane sukses dikaji oleh para ulama-ulama dahulu, diantaranya adalah betahno urip opo anane, wadikil aisi, lan hidup apa adanya, rupeke ekonomi, artinya hidup pas-pasan. Maka banyak orang yang terkadang tuh khidmah di pondok pesantren karena melihat situasi dan kondisi. Saya punya anak yang dulu waktu saya ngabdi di Kerandon, anaknya masih kecil, belum sunat, yatim. Itu umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, lancar. Padahal yatim, ibu jualan kangkung, jajan sing jerone ana lombo ngene iku lho, jajan dipikul di sini tuh. Tapi delalah kersane Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar iku cepet, ngapalno diwaca ping pindho ping telu wis langsung apal. Seminggu apalan sing wis lawas, seminggu, 2 minggu isih eling. Terkadang sak wulan niku gak deres, merga dapat juz 24, otomatis sing juz 15 ke bawah gak kober deres, gawe ngejar juz 24 sampai 30. Ini masih ingat terus. Dia hidupnya pas-pasan. Hidupnya pas-pasan. Banyak orang yang hidupnya pas-pasan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang seperti itu. Maka di Al-Quran yang sering kamu baca, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Oh begitu. Maka jangan minder. Jangan minder. Yang mempunyai hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi may yasha. Wa khidmatil ulama'i aflah. Dan khidmah kepada ulama, ngeladeni kepada ulama, aflah adalah aflah, mongko bejo sapa man, artinya sukses sapa man. Ini dengan khidmah ulama. Ada suatu kata mutiara hikmah yang mungkin perlu panjenengan catat, bahwa diantaranya adalah
Wa minal ilmi ta'dhimus syaikhi waridha wal khidmah. Wa qala ba'dul ulama sab'una fi mi'atin annal ilma yunalu bisababil khidmah wa quwwatir rabithah. Termasuk penting bagi seorang santri dan termasuk kategori memuliakan ilmu itu adalah memuliakan seorang guru. Selalu mencari ridhonya guru, berkhidmah kepada guru, karena 70% kesuksesan, kemanfaatan, keberkahan ini berada pada kekuatan kita, khidmah kita, sambung kita terhadap guru. Ini penting. Kalau ilmu bisa kita dapat di mana-mana, tapi keberkahan ini hanya didapat dengan khidmah kepada orang-orang yang soleh. Wal khamisu, jadi termasuk aflah maka sukses. Aflah itu artinya bejo, tapi dalam konteks kita mencari ilmu adalah kesuksesan dalam belajar mengajar. Banyak orang yang sukses belajarnya, sukses hidupnya, prestasinya meningkat bukan karena kecerdasannya, bukan karena gayanya, akan tetapi karena berkah khidmahnya terhadap ilmu, terhadap ulama. Wal khamis, nehta sampun. Sidik ingkas. Wal khamisu tawi kang nomor 5 iku ayu qisima arep yen to membagi sapa talib awqata lailihi ing wektu malami talib wa naharihi lan wektu rinane talib. Dibagi wis ana konsepe, wis ana jadwale. Wa yautanima lan mengambil kesempatan, wa yautanima lan mengambil kesempatan sapa talib ma ing waktu baqiya yang masih ada apa ma min umrihi saking umure talib. Artinya bahasa ringkasnya seorang santri itu harus punya waktu pribadi, waktu sendiri, waktu pribadi. Waktu-waktu belajar yang sudah ditentukan, jam sekian diniyah, jam sekian jam wajib, jam sekian jam setoran, jam sekian jam murojaah, itu kamu harus punya waktu 1 jam untuk pribadi. Itu akan menjadi sababiyah kesuksesan kamu, menjadi sababiyah mempunyai prestasi yang lebih, karena apa? Karena berarti bisa memahami atau bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Fa inna baqiyatal umri mongko setuhune sekarine umur, artinya sisa-sisa umur laki matalaha iku ora ana regane, tidak ada harganya sama sekali laha kedue baqiyatul umri. Artinya waktu-waktu yang terbuang tanpa ada manfaat itu tidak ada faedahnya. Maka yang kamu yang suka kebiasaan ngobrol sampai subuh, cerita sampai jam 2, jam 3, iku gak ono manfaate, gak ono manfaate. Lah penyakit santri awak niku nak digawe
ngobrol ngetopros jagong iku mripat gak ngantuk. Tapi nak terus yo wudu, padahal wudu yo ngilangno setan. Mari wudu nyekel Quran. Loh 10 menit kok ngantuk. Tidak sampai beberapa jam, 10 menit ngantuk. Lah itu termasuk tantangan-tantangan yang harus dihadapi, karena memang harus betah, harus kuat melawan yang namanya rintangan-rintangan tersebut. Wa ajwadul awqati utawi luweh bagus-bagusnya waktu yang paling baik lil hifdzi untuk menghafalkan. Al ashar itu waktu sahur, yang paling bagus untuk menambah hafalan itu adalah setelah tidur, sebelum subuh. Membahas menambah hafalan al asharu waktu sahur. Maka sering saya beri tata cara yang paling baik. Besok kamu umpama setor pojok 1 sampai 5 juz 12. Lah itu malam sebelum kamu tidur, pojok tersebut ulangi, baca bin nadhor tartil, ulangi 10 kali. Itu besok kamu bangun tidur seolah-olah sudah bisa nempel. Walaupun kamu nanti malam ngorok gitu ya, itu dengan barokahnya kamu istiqomah seperti itu. Syaratnya tartil, barokahnya seperti itu, seolah-olah ada malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempelkan ayat-ayat yang tadi kamu baca sambil ngelimbang-ngelimbung sambil jalan-jalan tadi. Rekoso memang apal Quran. Saya dulu kalau ndres gak lungguh, pegel, melaku ngalor ngidul, yo ngabrek yo buk, kesel. Beberapa jam kesel ngantuk gawe melaku sambil jaga abot pancen abot. Tapi diantara caranya seperti itu, jangan bosan setiap malam sebelum tidur ya. Walil bahsi, dan untuk membicarakan ilmu al-abkaru itu waktu pagi. Maka konsep ini terus dikembangkan oleh para sarjana, sehingga di dalam jam sekolah itu pasti pagi. Kamu kalau sekolah pagi karena apa? Di dalam sekolah adalah untuk al-bahs, untuk membahas materi pelajaran sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan jadwalnya masing-masing, membahas pelajaran. Pasti sekolah-sekolah yang bagus adalah waktunya pagi. Yang setelah zuhur ngantuk rata-rata. Walil kitabati, dan untuk menulis wasatun nahari, itu di tengah di waktu siang. Kalau kita untuk menulis merangkum, kamu tadi pagi jam 8 sampai jam 12 kan sekolah, umpama pelajarannya nahwu, pelajarannya bahasa Inggris, pelajarannya faraid ya. Kamu setelah sholat zuhur sedikit menyisakan waktu 30 menit 20 menit merangkum pelajaran yang isi pelajaran yang penting-penting kamu rangkum. Itu waktu yang paling bagus. Maka
kamu yang biasa setelah zuhur tambah kesana kemari ngalor ngidul ngetan ngulon, itu tidak bagus, tidak bagus. Walil mutola'ati wal mudzakarati, dan untuk mutola'ah meninjau ulang, mengingat pelajaran, wal mudzakarah dan mudzakarah al-lailu, itu waktu malam. Maka rata-rata jam belajar itu adalah jam 9 ke atas sampai jam 12, ada yang sampai jam 10. Musyawarah di pondok-pondok pesantren besar pasti rata-rata jam 9 ke atas, jam 12 ke bawah. Bahkan kalau ketua musyawarah, rois muhadarah bisa membuat jam pribadi sampai terkadang sampai subuh, karena tantangan dia harus menjawab berbagai masalah pertanyaan. Karena terkadang kita sesama santri, sesama satu kelas, terkadang betul-betul tanya, tapi juga ternyata terkadang mengecek sejauh mana keluasan ilmunya, ngetes, menguji. Nah, untuk mutola'ah, mengingat pelajaran, mudzakarah, kalau di dalam konteks pondok Al-Quran berarti murojaah al-lail, waktu bengi. Jadi malam setelah ini jam 10 sampai jam 11 paling bagus adalah untuk jam deres murojaah, artinya hafalan yang sudah disetorkan. Wa ajwadu amakinil hifdzi, utawi yang paling bagus atau lebih bagusnya tempat menghafalkan al-ghurafu itu adalah di dalam kamar. Di dalam kamar. Karena apa? Di dalam kamar ini tidak terlihat seliwer-seliwer. Atau di tempat yang sepi. Wa kullu maudhi'in, lan setiap tempat ba'idin yang jauh, yang aduh, yang jauh, anil mulhiyati, saking sesuatu yang membuat gaduh. Artinya terkadang tempat yang kita mendengar suara-suara yang membuat pikiran kita tidak konsentrasi. Ini yang paling bagus, sing sepi. Kalau ingin mengetes kekuatan pikiran, justru tambah deres di tempat yang ramai. Orang ini ada yang model pikirannya itu kalau deres ning gone tempat sing sepi bisa masuk. Ono sing nak ning gone tempat sepi tambah ngelamun. Ada yang di tempat rame gak bisa masuk dan terganggu konsentrasinya. Ada yang di tempat ramai tambah bisa meresapi. Ini pikiran manusia. Ada yang seperti itu. Sehingga harus bisa menyesuaikan keadaannya masing-masing. Kalau di dalam dunia penelitian tentang masalah orang menghafal, itu kalau orang menghafal di tempat yang ramai tetap bisa hafal, itu berarti otaknya cerdas. Dan sekali hafal ini langsung melekat. Andai kata nanti terganggu hal-hal yang ramai, masih tetap melekat. Ini, maka terkadang ada teori ingin mengecek hafalan Al-Qur'annya, dibaca satu juz begini, dibaca sambil rame-rame, terkadang sambil jalan-jalan dari ke kamar ke kamar, sambil naik sepeda.
Kalau zaman saya dulu naik bis antara Kudus Surabaya, di bis kan ada musiknya, betul gak? Ada musiknya, musiknya macam-macam tergantung bis yang dinaiki. Akan tetapi kini deres. Sekaligus tujuannya apa? Ngetes hafalannya yang sudah disetorkan. Dari pondok ke makom Sunan Kudus sambil deres. Bisa kamu pagi kamu setor seperapat, bagaimana? Juz 2 pojok 1, 2, 3, 4, 5. Kamu berangkat sekolah, setelah sholat duha berangkat sekolah ke lokasi MA, berangkatnya pelan-pelan sambil deres sampai lokasi, dapat seperapat juz. Kembali dapat seperapat juz, balik no buku ning kitab dapat seperapat juz. Berangkat rukuan ambekan ape jamaah zuhur dapat 1 juz. Sewantai. Jadi tidak meteteng gitu saja, metenteng. Ya. Kalau meteteng biasanya tambah sulit masuk. Sulit masuk. Santai. Jadi pikirannya santai. Walayah sunu, lan tidak baik al-hifdzu menghafalkan bihadratin nabati, di depan tumbuh-tumbuhan. Di depannya tumbuh-tumbuhan. Bihadroh itu artinya ngarepe, depan. An-nabat tumbuh-tumbuhan. Wal khudrati dan taman penghijauan. Ngapalno mbek ning ngisor wit-witan. Ini kurang bagus. Wal anhari di tepi sungai. Ini juga tidak bagus. Apalagi ngapalno ning gone pinggir apa iki? Selokan iki. Yo, tambah tidak bagus. Apalagi menghafal sambil dekat tempat sampah, tambah tidak bagus. Maka rata-rata saya dulu, kalau dulu itu kan setiap yang jaga pasti bebas boleh tidur sakarepe kalau di sana itu dulu. Jadi sehingga mau alam itu wis gawe terus terus mari terus kewasel ngeteh, mari kewasel mangan kerupuk terus gitu sampai subuh gitu. Jadi kalau pikiran kurang enak milih jaga, saya jaga saja wis jaga. Tapi jaganya gak dibuat dibuat terus. Itu bagus. Bagus. Karena apa? Jaga itu pastikan malam sambil keliling malam. Itu hafalan nempel. Wadoji'il aswati dan tempat yang rame suara. Artinya tempat-tempat yang ada suara rame atau apa itu yang berisik sehingga mengganggu konsentrasi sehingga tidak fokus. Kesimpulan bahwa semua bab ini adalah tujuannya agar manusia ini fokus. Apa? Fokus. Maka termasuk anjuran Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi kok memerintahkan untuk mengajari anak untuk cinta kepada Nabi, cinta kepada Al-Quran, diperintah untuk diantaranya adalah belajar memanah. Zaman sekarang masih ada yang namanya kita
belajar memanah dan lain sebagainya. Artinya kita dengan belajar memanah itu adalah kita diperintah untuk belajar fokus. Hal-hal sesuatu harus fokus. Bisa difaham ya? Lah, fokus seseorang kalau di dunia tahfidz berarti fokus terhadap hafalan. Bagaimana kita bisa fokus? Lah, fokus seseorang ini tergantung pikirannya. Ada orang yang senang, suka deres di tempat yang rame, ada senang yang deres sendirian di tempat yang sepi, macem-macem. Intinya fokus. Walaupun tempatnya rame, kalau tetap fokus. Walaupun tempatnya sepi, kalau tidak fokus, tetap tidak fokus. Bisa difaham ya? Jadi intinya sesuatu fokus. Dengan fokus akan bisa mendalam. Akan bisa mendalam dan akan bisa sukses. Wasadis wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك من الصراط المستقيم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.